Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu daerah terluas di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah lebih dari 35.000 km persegi. Wilayah ini terdiri dari kawasan pesisir, pedalaman, perkebunan, hingga daerah pertambangan dengan jarak antar kecamatan yang berjauhan dan akses transportasi yang menantang. Di tengah potensi sumber daya alam yang melimpah, Kutai Timur masih dihadapkan pada persoalan serius di bidang pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulyono SSTP MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur, yang saat ini sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan Nasional tingkat 2 angkatan ke-25 di LAN Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan proyek perubahan yang akan saya buat sebagai salah satu tugas dalam melaksanakan Diklat PKN tersebut. Tentunya proyek perubahan ini yang berkaitan dengan bidang pendidikan sebagaimana tupoksi saya saat ini, ya. Hal ini berangkat dari masalah utama yang menjadi isu paling hangat saat ini, yaitu terkait dengan angka putus sekolah yang Kabupaten Kutai Timur menempati urutan pertama dari 10 kabupaten kota di Kaltim. Padahal secara program boleh bisa diakui bahwasanya program-program di bidang pendidikan ini luar biasa di Kutai Timur. Di antaranya yang diberikan adalah pemberian seragam gratis 4 setel kepada semua siswa mulai jenjang PAUD, SD sampai dengan SMP. Sebagaimana tupoksi Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten adalah sampai dengan jenjang SMP. Kemudian juga pemberian buku, mulai buku wajib, buku pendamping, buku mulot, juga pemberian beasiswa sampai 20% dari jumlah siswa itu diberikan beasiswa, ya. Kemudian juga ada program-program yang lainnya seperti BOSDA untuk sekolah negeri dan swasta, sampai juga pada program-program kesejahteraan guru. Tetapi secara fakta kok mengejutkan kami, ternyata kok di Kutai Timur malah justru angka tidak sekolahnya menduduki posisi pertama. Sebagaimana yang menjadi tupoksi kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP. Yang saat ini, ya, yang menjadi tugas kami adalah sebanyak 694 sekolah, ya, yang tersebar di 18 kecamatan dengan jumlah siswa mulai dari PAUD, SD, dan SMP tadi adalah sebanyak 94.422 siswa, dan jumlah tenaga guru serta tenaga kependidikan kita, guru sendiri ada sebanyak 6.489 orang, tenaga kependidikan atau tenaga pendukungnya adalah 1.486, sehingga secara keseluruhan tenaga pendidik maupun kependidikan di Kabupaten Kutai Timur berjumlah 7.945 orang, ya. Nah, tentu dengan luasnya wilayah, banyaknya sekolah, dan banyaknya murid serta guru ini menjadi perhatian yang serius dari Pemda Kutai Timur untuk memberdayakan semua lini sehingga program pendidikan ini bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Tetapi sekali lagi, bahwasanya adanya persoalan atau permasalahan ATS, angka tidak sekolah yang cukup tinggi tersebut, menjadikan suatu hal yang kontradiktif dengan banyaknya program yang telah kita berikan. Ternyata seperti itu ATS-nya. Nah, menyikapi hal ini, saya selaku reformer akan mencoba membuat sebuah aksi perubahan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan mengambil judul CitySek. Apa itu? Yaitu sebuah program berupa strategi anti anak tidak sekolah, ya. Boleh disebut CitySek atau CitySek, ya, tetapi intinya adalah sekolah tadi, ya. Nah, kemudian untuk bisa terlaksananya program ini tentunya
kita harus melakukan sebuah tahapan-tahapan atau milestone yang akan dilaksanakan. Milestone sendiri yang kami laksanakan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Di jangka pendek kami akan melakukan persiapan, yaitu mulai dari konsul dengan mentor, coach, kemudian rapat-rapat koordinasi dengan OPD, dengan pihak swasta, dan pada tahap jangka pendek juga akan kita laksanakan yang namanya perencanaan program dengan cara membentuk forum kolaboratif dan membuat deklarasi untuk pengentasan atau penuntasan permasalahan anak tidak sekolah tersebut. Dan yang hal terakhir di jangka pendek adalah pelaksanaan, yaitu tentu kita awali dengan validasi data. Nah, ini yang penting. Kemudian di tahapan milestone berikutnya adalah terkait di jangka menengah, yaitu berupa pelaksanaan ya, berupa pelaksanaan supaya bagaimana anak-anak ini tidak sampai putus sekolah. Ini yang penting. Nah, upaya yang kita lakukan adalah pertama dengan merealisasikan ya beberapa program pemerintah yang memang sudah berjalan selama ini, mulai dari pemberian seragam gratis 4 setel tadi ditambah dengan buku, tas dan lain-lainnya, kemudian juga peluncuran atau realisasi beasiswa, dan juga tentunya dengan tambahan dari program CSR atau TJSL yang ada di perusahaan-perusahaan yang ada di Kutai Timur. Nah, kemudian juga di jangka menengah ini adanya terkait dengan perluasan program kerjasama kita dengan pihak swasta, sehingga secara keseluruhan terjadi sebuah kolaboratif antara pemerintah, yaitu eksekutif dan legislatif, juga dengan pihak ketiga. Yang berikutnya tentunya di jangka menengah ini yang terakhir adalah terkait dengan pengembangan digital learning atau pembelajaran digital, dan juga nanti kita laksanakan yang namanya guru kunjung atau lebih memaksimalkan sekolah-sekolah filial yang sudah ada selama ini, sehingga keterbatasan jarak, keterbatasan fasilitas yang menyebabkan anaknya agak sulit mendapatkan sekolah umum bisa melalui sekolah filial. Yang ini sebagai salah satu upaya kita maksimalkan, sehingga dengan adanya ini tentunya anak-anaknya tidak sampai putus sekolah. Nah, yang terakhir terkait dengan jangka panjangnya, yaitu tentunya kita akan memaksimalkan ya upaya-upaya kepada anak-anak kita yang sudah terlanjur putus sekolah, yaitu dengan cara memaksimalkan program yang ada di SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, maupun di PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, yang di Kutai Timur sendiri ada 1 SKB dan ada 18 PKBM yang tersebar di 18 kecamatan. Nah, yang sedangkan jangka panjang yang kedua, tentunya kita ingin membuat replikasi ya, sebuah program yang sistematis, program yang terstruktur, bagaimana upaya kita untuk menyelesaikan permasalahan anak tidak sekolah ini, sehingga program ini nantinya bisa direplikasi oleh dinas-dinas yang lain dengan program yang mirip seperti kemiskinan dan yang lain, bahkan mungkin juga bisa menjadi replikasi untuk kabupaten kota lain di Kalimantan Timur. Kenapa ini sangat penting? Karena dengan upaya saat ini saja ya, seperti yang disebut dengan keberhasilan sementara dari aksi program ini adalah dengan upaya dinas yang secara parsial atau secara tupoksi saja selama ini kita laksanakan, sudah mulai menunjukkan angka penurunan dari 13.000 bahkan saat ini sudah sampai di 9.000. Ini dengan melibatkan baru PKK dan RT. Apalagi nanti kalau kita sudah libatkan semua forum yang ada dengan upaya yang komprehensif melalui program CitySek ini, saya punya keyakinan angka ini akan valid, bahkan mungkin lebih dari 50% ini akan tervalidasi. Dan yang terpenting lagi adalah bagaimana untuk upaya kita anak-anak yang sudah sekolah tidak sampai putus sekolah, anak-anak sudah terlanjur putus sekolah ini tetap bisa mendapatkan pendidikan non formal, bisa mendapatkan ijazah, bisa mendapatkan keterampilan sebagai modal mereka untuk meraih masa depan, untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik ya. Demikian rencana atau proposal proyek perubahan yang kami susun ini. Tentunya masih ada kekurangan-kekurangan dalam proses ini. Kami mengharapkan masukan-masukan sehingga bisa menjadi sebuah kesempurnaan dari aksi perubahan ini yang akan bermanfaat bukan hanya bagi Dinas Pendidikan dan Pendidikan Timur, bukan hanya bagi Pemda Kutai Timur, juga mungkin bisa berguna untuk nasional ya.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.